Juventus diwajibkan bayar tunggakan gaji Cristiano Ronaldo. Upaya hukum Cristiano Ronaldo soal tunggakan gaji di Juventus akhirnya berakhir. Juventus diputuskan wajib membayar 50% dari total tuntutan CR7. Football Italia melaporkan Ronaldo menuntut pelunasan gaji sebesar 19,5 juta euro yang belum dibayarkan oleh Juventus. Dengan hasil tersebut, maka Juventus wajib membayar sekitar 10 juta euro kepada CR7. 5 back Manchester United absen melawan Coventry. Manchester United tetap tanpa sejumlah pemain kunci untuk pertandingan semifinal Piala FA melawan Coventry City pada minggu pekan ini. Dikabarkan 5 backnya semuanya cedera. Masalah cedera United di lini belakang masih tetap ada dengan nama seperti Tyrell Malacia, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, dan juga Rafael Varane semuanya tidak bisa diturunkan. Perjuangan 11 tahun Bournemouth menuju Championship. Bournemouth memastikan promosi ke divisi Championship sebagai pemenang Ligue 1 seusai menyelesaikan kemenangan 3-2 atas calon playoff yakni Barnsley di Fratton Park. Promosi ke Championship mengakhiri 12 tahun Bournemouth berada di luar divisi kedua sepak bola Inggris. Klub pantai selatan itu terpuruk ke Ligue 1 pada tahun 2013 karena kesulitan keuangan yang melumpuhkan mereka. Inggris berharap deadline penyerahan daftar pemain untuk Euro 2024 diundur. Inggris berharap UEFA memundurkan deadline penyerahan daftar nama pemain yang akan berlaga pada kejuaraan Euro 2024 sebab mereka butuh waktu untuk menilai kondisi pemain dari uji coba terakhir mereka. Beberapa negara telah menyuarakan kekhawatiran bahwa akan ada sedikit waktu untuk menilai potensi cedera sebelum nama-nama pemain harus diserahkan kepada UEFA pada tengah malam. Justin Hubner dilepas Gary Souzaga ke Piala Asia. Justin Hubner sudah mengantongi izin dari Gary Souzaga untuk menyusul di Piala Asia U23. Erick Thohir selaku ketum PSSI mengaku lega pemain yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa bergabung. Kehadiran Hubner akan menambah kekuatan timnas U23 yang masih akan memainkan 2 laga sisa. Jurgen Klopp bawa spirit comeback dramatis lawan Barcelona di Atalanta. Jurgen Klopp ingin membawa spirit comeback mereka atas Barcelona saat ia membawa Liverpool untuk menjaga harapan mereka di ajang Liga Eropa melawan Atalanta. Virgil van Dijk dan kolega harus membalikkan defisit 3 gol dari leg pertama jika mereka ingin mencapai semifinal. Sebuah skenario yang memiliki kemiripan dengan comeback mereka yang tersohor saat mereka mengalahkan Barcelona di semifinal Liga Champions pada Mei 2019. Kena kartu merah, Ronald Araujo dikritik oleh Ilkay Gundogan. Ronald Araujo mendapatkan kartu merah saat Barcelona tumbang dari PSG. Bek 25 tahun itu pun kena kritik rekan timnya yakni Ilkay Gundogan. Gelandang Barcelona itu menyarankan Araujo yang kurang bijak dalam mengambil keputusan. Saya lebih suka kebobolan atau bahkan membiarkan situasi 1 lawan 1. Saya tidak tahu apakah dia berhasil menguasai bola atau tidak, tetapi berilah kesempatan kepada penjaga gawang untuk bisa menghentikannya atau bahkan memberi mereka gol. Berkurangnya 1 pemain akan segera membunuh Anda dalam permainan, kata dari Ilkay Gundogan. Barcelona fokus ke El Clasico usai tersingkir dari Liga Champions. Barcelona angkat koper dari Liga Champions usai didebak oleh PSG. Ostoles kini mengalihkan fokus menuju El Clasico pada akhir pekan ini. Xavi meminta skuad Barcelona untuk bangkit dan menatap laga berikutnya. Robert Lewandowski dan kawan-kawan dijadwalkan bertandang ke markas Real Madrid dalam laga El Clasico pada Senin dini hari. Pada hari Minggu kami harus berkompetisi. Kami tidak akan menyerah begitu saja di La Liga. Peluang La Liga masih ada. Kami harus bersaing, mudah-mudahan bisa memangkas 3 poin, ujar dari sang pelatih Xavi Hernandez. Arsenal hobi disingkirkan oleh Bayern Munchen. Arsenal tersingkir di perempat final Liga Champions usai dikalahkan oleh Bayern Munchen. Lagi-lagi meriam London dibuat tak berdaya oleh The Rotten. Arsenal kalah dari Bayern Munchen pada leg kedua perempat final Liga Champions bermain di Allianz Arena. Wakil Inggris tersebut kalah 0-1 usai dibobol oleh Joshua Kimmich. Hasil itu membuat Arsenal kalah agregat 2-3 dari Bayern Munchen setelah berimbang 2-2 di London. Anak asuh dari Mikel Arteta tumbang di kota Munchen. Kegagalan
Kegagalan Arsenal melewati Bayern Munchen bukanlah pertama kali. Opta mencatat The Gunners sudah 5 kali disingkirkan oleh Bayern Munchen. Mikel Arteta sebut Arsenal petik pelajaran berharga. Mikel Arteta mengakui bahwa tim Arsenal masih harus belajar bagaimana caranya untuk dapat melewati batas di Liga Champions setelah mereka tersingkir dari Bayern Munchen. Arteta mengatakan bahwa timnya terus belajar setelah kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Kami sudah tidak memainkan kompetisi ini selama 7 tahun dan kami sudah tidak berada di babak ini selama 14 tahun. Arsenal pun kini sekarang mengincar kesuksesan lain di ajang Liga Premier Inggris. Thomas Tuchel lega Bayern Munchen melenggang ke semifinal. Thomas Tuchel mengaku lega setelah timnya yakni Bayern Munchen sukses menyingkirkan Arsenal di ajang Liga Champions. Menurut sang pelatih, kemenangan tersebut merupakan sebuah dahaga atas naik turunnya performa mereka di sepanjang musim ini. Bayern Munchen mengalami musim domestik terburuk dalam lebih dari 1 dekade terakhir setelah 11 tahun kekuasaan mereka sebagai juara Bundesliga, kemudian diakhiri oleh Bayer Leverkusen dan penampilan melempem mereka membuat para petinggi klub akan berpisah dengan Thomas Tuchel di akhir musim. Sikap pantang menyerah jadi kunci Real Madrid tendang Manchester City. Los Blancos menyingkirkan sang juara bertahan pada kali kedua babak perempat final Liga Champions. Bertanding di Etihad Stadium, mereka menang melalui adu penalti 4-3. Carlo Ancelotti angkat topi dengan performa dari Real Madrid setelah sukses menahan gemburan dari Manchester City selama sepanjang pertandingan dan melanjutkan ke babak semifinal di Liga Champions. Kemenangan Real Madrid di Etihad merupakan pembalasan dendam yang manis setelah mereka sebelumnya diajar 4-0 di Etihad Stadium saat tersingkir dari Liga Champions di babak semifinal tahun yang lalu. Manchester City gagal pertahankan gelar. Josep Guardiola bersikeras bahwa tidak ada penyesalan setelah usaha Manchester City untuk bisa mempertahankan mahkota Liga Champions mereka berakhir di tangan Real Madrid. Bernardo Silva dan juga Mateo Kovacic gagal dalam adu penalti. Dengan tendangan sang pemain pertama terbukti menjadi penyelamatannya sangat baik bagi Andre Lunin. Kekalahan Manchester City juga mengakhiri harapan mereka untuk meraih treble winner kedua secara beruntun, dan sekarang mereka harus bangkit untuk pertandingan semifinal FA Cup melawan Chelsea di Wembley. Semifinal Liga Champions Dortmund versus PSG, Bayern Munchen versus Real Madrid. Lengkap sudah 4 kontestan di semifinal Liga Champions. Real Madrid menjadi tim terakhir yang lolos usai mendepak juara bertahan Manchester City. Madrid mengalahkan Man City 4-3 dalam drama adu penalti. Selanjutnya Madrid akan menghadapi ujian sulit lainnya. Raksasa Spanyol tersebut akan berjumpa dengan Bayern Munchen yang lolos setelah menang tipis 1-0. Di partai lain, PSG akan menjadi lawan bagi Borussia Dortmund di semifinal Liga Champions. Pertandingan semifinal Liga Champions baru akan dimulai pada tanggal 30 April mendatang. Dortmund akan menjamu PSG di leg pertama, sedangkan Munchen akan kedatangan Real Madrid. Wakil Inggris rontok dicabut Bayern Munchen juara di Liga Champions terulang. Wakil Inggris rontok di perempat final Liga Champions 2023-2024. Terakhir kali itu terjadi, Bayern Munchen bisa menjadi juara. Dua wakil Inggris gugur bersamaan pada Kamis dini hari. Arsenal dan juara bertahan Manchester City angkat koper dari Liga Champions. Tersingkirnya Arsenal dan juga Manchester City membuat Inggris gagal meloloskan semifinalis sejak tahun 2019-2020. Sebelumnya 3 edisi terakhir selalu ada perwakilannya di sana. Terakhir kali wakil Inggris absen di semifinal Liga Champions terjadi ketika Bayern Munchen bisa keluar menjadi juara. Saat itu The Rotten menjadi juara di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Bintang Leicester City ini bakal gantikan Casemiro di Manchester United. Ada kabar baru terkait siapa yang akan menjadi pengganti Casemiro di musim depan. Manchester United dikabarkan semakin mantap untuk bisa mendatangkan Kieran Dewsbury-Hall dari Leicester City. Dilansir dari United District, Manchester United dilaporkan sangat tertarik untuk bisa memboyong Dewsbury-Hall karena sang gelandang punya performa yang bagus. Di musim ini sang gelandang menjadi starter di lini tengah milik The Foxes. Ia berhasil mengemaskan 12 gol dan 14 assist untuk Leicester City.
Meski tak bersinar bersama United, Amrabat masuk dalam pantauan AC Milan. Gelandang Fiorentina yang dipinjamkan ke Manchester United yakni Sofyan Amrabat diklaim masuk dalam daftar belanja AC Milan. Sofyan Amrabat memang kurang bersinar di Manchester United, namun itu tak menghalangi adanya ketertarikan dari klub lain kepada pemain berusia 27 tahun tersebut. Dilansir dari Fabrizio Romano, AC Milan kini memantau situasi Amrabat karena musim depan ia disebut tak akan dipermanenkan oleh Setan Merah, jadi ia akan kembali ke Fiorentina. Barcelona harus keluar dana sebesar 150 juta euro untuk Florian Wirtz. Florian Wirtz menjadi incaran bagi Barcelona, dan pemain asal Jerman itu merupakan penggemar Barcelona dan mengidolakan Lionel Messi serta pemain yang lainnya. Namun sepertinya mengejarnya akan sangat sulit, bahkan kini mustahil. Menurut laporan dari Goal, Bayer Leverkusen mematok harga sebesar 150 juta euro untuk tanda tangan pemain Jerman itu. Tapi Barca telah lama bermimpi untuk bisa mengejar Wirtz untuk memperkuat lini tengah mereka, tetapi kecil kemungkinan mereka untuk bisa mampu mengeluarkan sebesar 150 juta euro, baik di musim panas mendatang atau bahkan di tahun 2026 nanti. Deco bertemu dengan agen Olmo, Barcelona siap amankan transfernya. Barcelona disebut tertarik untuk bisa mengamankan Dani Olmo dari RB Leipzig, dan direktur olahraga klub yakni Deco de Souza bahkan disebut sudah bertemu dengan agennya sekaligus. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Deco sudah bertemu dengan ayahnya yang sekaligus agen dari Olmo pada Rabu waktu setempat. Musim ini bersama Leipzig, Olmo lumayan bermain prima meski sempat tersendat di awal musim karena cedera. Total ia sudah memainkan 23 laga di lintas kompetisi dan mencatatkan 8 gol serta 5 assist. Tetapi sayangnya Olmo sendiri masih memiliki klausul rilis yang aktif cukup besar, yakni di angka 60 juta euro bersama RB Leipzig.